Kita ke fokus market ini, seperti apa ya Iva? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai fundamental ya masih tetap berada di sana begitu ya. Isunya nggak begitu jauh-jauh lah dari bagaimana nanti kebijakan di Amerika Serikat as a global, bagaimana nanti arah kebijakan suku bunga di dalam negeri akan merespon begitu ya kebijakan-kebijakan yang diambil. Tapi teknikal ini berbicara apa Iva? Sehingga kita bisa mulai mengatur-ngatur porto yang baik nih, seperti apa? Iya, kalau kita lihat memang secara teknikal begitu ya, pergerakan indeks harga saham gabungan sebenarnya bisa dikatakan cukup baik begitu ya di pekan ini, khususnya dalam beberapa hari terakhir kita lihat ya, setelah dalam beberapa hari sejak awal Mei begitu kita lihat terus membentuk lower low begitu, tapi rupanya di 3 hari perdagangan terakhir kita bisa melihat sudah ada pembalikan begitu, pergerakan indeks harga saham gabungan kita juga sudah mulai rebound, terlihat 3 candlestick terakhir ini berada di zona hijau begitu. Tapi yang kita lihat juga pergerakan secara MA5 memang sudah berada di atas MA5-nya begitu ya, di posisi 6.875. Tapi di satu sisi kalau kita lihat pergerakan 6775 ya sebetulnya, tapi di satu sisi juga kalau kita lihat pergerakannya secara MA20 dan juga MA50 ini justru sebetulnya masih berada di bawah level tersebut. Meskipun kalau kita lihat ujung candle-nya nih ya, hari ini sempat berada di posisi tadi ya, sempat menyentuh di MA20-nya, tapi rupanya memang masih belum terlalu berhasil untuk menyentuh level tersebut begitu. Tapi di satu sisi juga kita lihat pergerakan mungkin secara volume ya. Ini tidak ada di sini, tapi sebetulnya kalau kita lihat volumenya di chart volume, ini sebetulnya cenderung stagnan Maria, dalam hampir 2,5 bulan terakhir begitu ya, kita lihat bahkan di Maret, pertengahan Maret ini sempat volumenya ada satu chart begitu, satu chart volume yang pergerakannya 2 kali lipat dibandingkan volume rata-rata, tapi setelah itu semuanya rata begitu ya, di kisaran kalau kita lihat mungkin sama seperti yang kita lihat dalam akhir penutupan perdagangan di kisaran 10 triliun, 11 triliun, memang tidak jauh berbeda begitu ya. Artinya memang investor memang cenderung wait and see dalam beberapa bulan terakhir begitu ya, melihat seperti apa perkembangan kondisi global dan juga sentimen yang ada saat ini. Tapi di satu sisi kalau kita lihat dari RSI-nya begitu ya, memang hari ini memang kita bisa lihat tepat di tengah-tengahnya, cenderung normal. Artinya memang masih belum overbought dan juga oversold begitu ya untuk pergerakan dari RSI ini sendiri. Tapi kalau kita lihat tadi candle merah ke bawahnya ada sekitar 4-5 candle hijaunya masih 3, dan tadi di MA 50 atau menuju ke MA selanjutnya itu kayak ngisi gap aja. Jadi kayak untuk kembali ke level itu sebenarnya masih belum membayar tuntas koreksi yang terjadi begitu ya selama perdagangan beberapa hari ini. Makanya posisinya memang masih galau nih antara kalau kita lihat akumulasi atau jualan ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat dari ada beberapa yang mungkin melihatnya lebih cenderung dari pergerakan volume nih, ketika volumenya memang jauh lebih tinggi ketimbang volume di hari-hari lainnya begitu, memang itu adalah support ataupun juga resisten untuk pergerakan di IHSG. Nah, tapi yang menarik adalah supportnya sendiri untuk tadi ya candle yang saya sebutkan di bulan Maret begitu, yang 2 kali lipat dibandingkan candle volume sebelumnya, ini justru berada di kisaran 6.600-an Maria. Malah lebih rendah dari level jauh saat lebih ini. rendah dari level saat ini begitu. Kita bisa lihat di situ ya, di bulan Maret itu di kisaran 6.600-an, artinya cukup jauh begitu dari level saat ini yang bisa kita katakan dari IHSG juga sudah cenderung lesu begitu ya dalam beberapa periode sejak awal Mei ini sendiri. Kita lihat nanti ya apakah IHSG akan berhasil ke level-level pengujian yang tadi disampaikan oleh Iva, karena memang harus tough nih dilihat dari beberapa pekan dan beberapa hari perdagangan yang masih belum menutup gap yang terbentuk ya. Nah, kalau kita kombinasikan nih Iva dengan yang terjadi secara teknikal dan sentimen yang ada di global maupun juga domestik, ini seperti apa? Ya, nah kalau berbicara terkait dengan sentimen ini sebetulnya mungkin sudah cukup bosan begitu kita dengar karena masih itu aja. Itu saja dan masih belum ada sentimen baru yang betul-betul bisa mengalihkan perhatian para pelaku pasar, memberikan gairah begitu kepada para pelaku pasar. Karena di satu sisi memang masih cenderung wait and see melihat kondisi yang ada di Amerika Serikat. Ketika kemarin sentimen SVB sudah mulai berakhir begitu ya, sentimen terkait dengan kegagalan perbankan di Amerika Serikat sudah mulai berakhir, saat ini justru yang menjadi perhatian adalah seperti apa Amerika Serikat mungkin akan gagal bayar utangnya begitu ya. Sementara ini di satu sisi memang dalam beberapa waktu terakhir cenderung optimis Maria, karena diharapkan akan segera ada kesepakatan dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan juga Ketua DPR Amerika Serikat Kevin McCarthy begitu ya. Disebutkan juga mereka akan bertemu di pekan ini dan akan melihat seperti apa kesepakatannya untuk kenaikan pagu utang Amerika Serikat begitu ya. Sehingga ada optimisme bahwa gagal bayar atau default di Amerika Serikat ini mungkin tidak akan terjadi. Tapi ini menarik ya kalau kita lihat, karena di satu sisi memang Amerika Serikat bukan pertama kali terancam gagal bayar utang begitu ya.
sempat ketika di masa pemerintahan Donald Trump sendiri kan memang shutdown begitu ya, ataupun juga ada sejumlah bagian dari pemerintahan yang tidak beroperasi sepenuhnya. Tapi di satu sisi ini juga menjadi PR ya bagi Amerika Serikat, seperti apa mereka bisa mengendalikan konsumsinya di satu sisi begitu, sehingga tidak terus mencetak utang baru dan juga terus menaikkan pagu utangnya terus menerus begitu. Oke, ini menarik ya karena memang masih di situ-situ saja tapi cukup krusial. Nah, kalau kita kombinasikan dengan apa yang terjadi di domestik, misalnya nanti arah kebijakan yang diambil oleh bank sentral begitu ya, walaupun memang sebenarnya beberapa waktu kemarin juga indeks harga saham gabungan kita atau langkah investor di pasar modal banyak digerakkan oleh sentimen domestik dan memang belum cukup menguatkan kembali di pasar saham kita ya, walaupun bagus misalnya data-data real kita dari mulai IHK kemudian data-data konsumsi retail cukup bagus gitu ya, dan tampaknya juga BI beberapa bulan ini pun tetap dengan level yang sama di 575, masih belum optimismenya masih belum bergerak masih belum ada pemantik yang betul-betul. Atau mungkin masih wait and see dulu ya seperti apa melihat atau masih prefer pegang cash beli emas ya. Benar, bisa jadi itu satu ya. Termasuk adalah ketika lagi saat ini juga kita ketahui menjelang Pilpres ya, sedikit banyak cocokologi ya Maria. Ada kemungkinan memang tampaknya masih pegang-pegang dulu nih ya untuk cashnya begitu sambil sembari melihat seperti apa nanti arah ke depannya. Nah, tapi menarik ya kalau kita lihat memang dari dalam negeri saat ini cenderung sekali lagi ya sentimennya juga masih belum kemana-mana begitu ya, karena apa yang terjadi untuk fokusnya begitu ya masih dari suku bunga Bank Indonesia sendiri di pekan ini. Nanti akan ada rilisnya juga di tengah pekan ini, tepatnya di tanggal 24 hingga 25 Mei 2023. Optimisme dari para pelaku pasar juga sama begitu ya, bahwa BI masih akan mempertahankan suku bunga acuannya di level 5,75% begitu ya, karena memang BI masih kekeh begitu ya, dan ini juga tampak cukup diamini oleh para pelaku pasar dan juga investor bahwa kenaikan 225 basis poin ini sudah cukup begitu untuk Indonesia sendiri begitu ya, untuk menjaga inflasi yang terjadi di Indonesia. Nah, tapi yang menarik adalah kalau kita lihat, kita kaitkan lagi ke apa yang terjadi di Amerika Serikat, ke The Fed begitu ya. Ini juga menarik karena sekali lagi ekspektasi dari para pelaku pasar ini sedikit terguncang ketika kemarin ada kejadian ancaman gagal bayar utang dari Amerika Serikat begitu ya, sehingga mau tidak mau saat ini untuk The Fed sendiri kemarin sempat angkanya naik tuh, ekspektasi bahwa The Fed mungkin akan menaikkan lagi 25 basis poin begitu, tapi rupanya saat ini juga sudah mulai turun di kisaran 10% saja untuk CME Fed Watch sendiri begitu. Jadi artinya diharapkan bahwa The Fed mungkin bisa mempertahankan suku bunga acuannya kembali di pertemuan saat ini ataupun tepatnya di bulan Juni ya yang terdekat dari The Fed sendiri, dan ini juga di satu sisi sebelumnya juga BI kemungkinan besar masih akan tetap mempertahankan suku bunganya di 5,75%. Walaupun mempertahankan berarti agak cukup melambatkan laju inflasi menuju ke 2% gitu ya, tetapi memang karena kasus goncangan yang terjadi di Amerika Serikat cukup tight gitu ya, apalagi tambah dengan pagu hutang, ini kayaknya memang harus diambil ya, agak sedikit dapat blessingnya juga ya Indonesia dengan apa yang diambil oleh kebijakan The Fed saat ini ya. Oke, kita sekarang lihat lebih ke saham-saham dan sektornya nih, apa yang mungkin bisa kita perhatikan nih, Fa? Oke, kalau untuk saham-saham dan juga sektor ini sebetulnya masih tidak jauh berbeda ya dengan beberapa waktu terakhir. Saham-saham perbankan, kemudian juga pertambangan ini masih menjadi favorit dari para pelaku pasar ya. Kita bisa lihat di nilai-nilai turnover-nya juga terus masuk ke dalam top turnover dalam pergerakan indeks harga saham gabungan kita. Kita lihat ya, beberapa saham perbankan hari ini bisa menjadi tulang punggung pergerakan indeks harga saham gabungan seperti yang tadi kita sempat mention sebelumnya Maria begitu ya. 4 perbankan big caps, 3 diantaranya cukup signifikan penguatannya hari ini, bahkan sebetulnya BBRI juga kemarin sempat all time high ya di level 5.550 rupiah per sahamnya, di mana rekor sebelumnya adalah di 5.425 rupiah per unitnya begitu. Dan bahkan aliran dana asing ini juga masih terus masuk begitu ke sejumlah emiten ini, termasuk adalah BBRI. Dengan catatan kita bisa lihat ya, akumulasi sudah dilakukan dari JP Morgan Chase, kemudian juga dari Vanguard Group Inc, ada juga dari BlackRock. Ini tampak memburu saham-saham perbankan termasuk adalah BBRI begitu. Oke. Kita lihat dari laporannya juga menarik, Maria begitu, karena laba bersihnya di kuartal pertama di tahun 2023 ini juga terus meningkat begitu ya. Bahkan untuk BBRI sendiri laba bersihnya tercatat naik sekitar 15,56 triliun atau hingga 27,37% secara year on year. BMRI juga sama begitu ya, laba bersih konsolidasinya juga naik 12,6 triliun atau 25%. BBCA juga sama, bahkan naiknya hingga 43%. Kemudian BBNI juga sama, kenaikannya hingga 31%. Artinya memang
untuk perbankan big caps ini sendiri begitu ya memang sangat kuat di dalam negeri begitu ya, despite apapun yang terjadi, despite gonjang-ganjing perbankan Amerika Serikat, global dan lain-lain sebagainya. Tapi di satu sisi kita bisa lihat kinerjanya juga sangat baik, bahkan dari kreditnya pun juga sangat baik begitu. Oke, ini cukup menarik ya berarti untuk perbankan ya. Nah di sisi lain kan juga ada saham-saham yang menjadi penekan nih. Kalau misalnya tadi kita lihat dari 4 saham ini, tadi Bank Mandiri masih agak tertinggal ya Iva ya. BCA, BRI, dan BNI masih ada akumulasi yang cukup gitu ya. Bahkan kenaikannya, bahkan untuk BRI di atas 3%, 3,23% hari ini ya. BNI 1,13%, Mandiri justru terkoreksi 1,44%. Artinya kita lihat posisi saat ini BRI all time high di 5.600. Di 5.000, ya benar sekali ya. BRI kembali ke 5.600 ya. Wow, it's a good ya. Karena kita tahu terakhir juga BRI masih di 5.000-an gitu ya, 4.000-an gitu ya, 4.800 sekarang udah 5.600. Wow, ini all time high untuk BRI. Sementara untuk saham-saham sektor lain, misalnya yang cukup agak mengganggu nih ya untuk kondisi market secara keseluruhan. Misalnya batu bara nih seperti apa nih, Fah? Nah, kalau batu bara ini juga menarik ya, Maria, begitu ya. Karena sebetulnya kalau kita lihat sentimennya secara keseluruhan, memang kita ketahui batu bara memang tidak untuk disimpan dalam jangka menengah hingga panjang, begitu ya. Tapi memang kemarin ya, ketika CNBC juga mengadakan event Green Economic Forum, disebutkan juga dari Bayan juga menyebutkan optimismenya bahwa memang sektor batu bara ini tidak mau ketinggalan begitu untuk berpartisipasi dalam upaya transisi Green energi. economy, yes. Ini menarik begitu ya, karena memang ternyata bisa begitu ya untuk batu bara ini sendiri diubah begitu ya, diadakan modifikasi begitu untuk emisinya sendiri bisa menjadi lebih rendah begitu ya, sehingga ada harapan bahwa memang untuk batu bara sendiri ini mungkin akan last longer dan expected begitu ya dibanding yang kita ekspektasikan, dan ini juga sudah diamini begitu dari pihak PLN sendiri yang menyebutkan bahwa di satu sisi memang diversifikasi energi dibutuhkan juga di Indonesia begitu, apalagi kita ketahui bahwa batu bara ini merupakan komoditas utama Indonesia dan juga komoditas unggulan Indonesia begitu, sehingga artinya adalah sedikit begitu dari para pelaku pasar yang bisa mengekspektasikan bahwa batu bara mungkin akan bertahan lebih lama begitu dibanding yang difikirkan ataupun juga dibanding yang diperkirakan sebelumnya begitu. Nah, tapi ada tapinya. Ada tapinya adalah kalau kita lihat memang pergerakan dari emiten batu bara ini sangat bergantung kepada volatilitas harga batubara secara global. Kita lihat memang dalam beberapa waktu terakhir pergerakan harga batubara utamanya di sepanjang bulan Mei ini kan juga sudah drop signifikan begitu ya. Dari awal tahun sempat bahkan sempat menyentuh 400-an. Saat ini kemarin harganya di 150, hari ini di 160 dolar Amerika Serikat per metrik tonnya, sehingga mau tidak mau respon dari para pelaku pasar ini biasanya memang cenderung cepat begitu ya, ketika harga batubara naik atau turun, maka responnya ke emiten-emiten ini juga biasa langsung terefleksi begitu ya. Kita lihat juga dalam beberapa waktu terakhir pergerakan emiten batubara memang cenderung melemah, cenderung lesu begitu, termasuk bahkan hari ini Adaro kita bisa lihat begitu ya, Adaro bahkan hingga auto reject bawah begitu ya, hampir 7%. Ini dikarenakan memang ada satu lagi sentimen, yaitu adalah terkait dengan ex-date-nya, di mana juga sebelumnya Adaro telah membagikan dividen interimnya juga di bulan Januari, kemudian juga saat ini juga sudah tercatat untuk jadwal ex-date-nya sendiri, sehingga memang wajar ya investor biasanya meninggalkan saham tersebut ketika sedang ex-date begitu. Ini isu-isu yang technically aja ya, tapi kalau secara industrinya tadi seperti yang Iva katakan bahwa ternyata beberapa saham-saham atau perusahaan-perusahaan ini juga untuk menyambut ekonomi green economy atau green energy pun juga melakukan berbagai macam terobosan. Tapi kami kembalikan lagi kepada Anda, ini disclaimer on ya, jadi kami kembalikan lagi kepada Anda untuk memilih saham-saham yang menjadi saham yang pas untuk portofolio saham Anda ya.